Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah Minggu Pentakosta 18, pukul 6 akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Marta Ulina Nababan STH, Pendeta Non-Gembala Sidang GKO Jemaat Cibitung. Pada ibadah Minggu Pentakosta 18, pukul 9 akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Harapan Simatupang NTH, Pendeta Gembala Sidang GKO Jemaat Bekasi 1. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 29 September 2024 pukul 7.30 WIB di gereja. Workshop pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 29 September 2024 di gereja. Informasi sekolah minggu. Bagi orang tua yang mempunyai anak yang masih duduk di bangku SD dan membutuhkan nilai dari gereja, dimohon untuk memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, anak tersebut wajib mengikuti ibadah sekolah minggu setiap minggunya di GKO Depok 1. 2. Aktif mengikuti semua kegiatan sekolah minggu. Ketiga, mengikuti ujian tertulis yang dilaksanakan di gereja. Permintaan nilai diajukan paling lambat 2 minggu sebelum dibutuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Latihan Natal sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 29 September 2024 pukul 11.00 sampai 13.00 WIB di gereja. Ibadah Remaja Taruna akan dilaksanakan pada Minggu 29 September 2024 pukul 7.30 WIB di lantai 2 gereja. Komisi Remtar mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melayani di Komisi Remtar sebagai pengasuh. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan hati untuk melayani, silahkan menghubungi Saudari Endina di 0813 8481 4126. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak usia 12 sampai 16 tahun dan memerlukan nilai agama dari gereja, Komisi Remtar mewajibkan anak bersangkutan untuk yang pertama, hadir ibadah Remtar setiap minggunya. Kedua, mengikuti kuis setiap minggu. Ketiga, mengikuti ulangan sebulan sekali. Keempat, aktif membaca Alkitab dalam program GBA yang dilaksanakan oleh Komisi PI. Permintaan nilai diajukan paling lambat 2 minggu sebelum dibutuhkan. Mohon perhatian dari Bapak, Ibu, dan adik-adik Remtar sekalian. Latihan paduan suara PW akan dilaksanakan pada Minggu 29 September 2024 pukul 11.00 WIB di gereja. Senam pagi akan dilaksanakan pada Sabtu 5 Oktober 2024 pukul 7.00 WIB di halaman belakang gereja. Ibadah Dorcas akan dilaksanakan pada Selasa 8 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB di gereja. Ibadah Komisi PW akan dilaksanakan pada Kamis 10 Oktober 2024 pukul 17.00 WIB di gereja. Olahraga lansia akan dilaksanakan pada Jumat 11 Oktober 2024 pukul 7.00 WIB di parkiran belakang gereja. Dress code menggunakan kaos putih seragam lansia. Persekutuan doa jemaat akan dilaksanakan pada Sabtu
5 Oktober 2024 pukul 6.00 WIB di gereja. Telah tersedia Renungan Harian Mana Surgawi edisi bulan Oktober 2024. Bagi jemaat yang memerlukan, dapat mengambil di gereja dan dimohon setiap keluarga hanya mengambil satu buku. Terima kasih. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada Rabu 2 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB di gereja. Perjamuan Kudus Sedunia akan dilaksanakan pada Minggu 6 Oktober 2024 dan hanya satu kali pada pukul 9. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 29 September sampai 5 Oktober 2024. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau melalui transfer menggunakan QR Code GKO Depok 1 atau transfer rekening operasional bendahara melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui Warta Jemaat Digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah Minggu Pentakosta 18, pukul 6 akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Marta Ulina Nababan STH, Pendeta Non-Gembala Sidang GKO Jemaat Cibitung. Pada ibadah Minggu Pentakosta 18, pukul 9, akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Harapan Simatupang MTH, Pendeta Gembala Sidang GKO Jemaat Bekasi 1. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 29 September 2024 pukul 7.30 WIB di gereja. Workshop pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 29 September 2024 di gereja. Informasi sekolah minggu. Bagi orang tua yang mempunyai anak yang masih duduk di bangku SD dan membutuhkan nilai dari gereja, dimohon untuk memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, anak tersebut wajib mengikuti ibadah sekolah minggu setiap minggunya di GKO Depok 1. 2. Aktif mengikuti semua kegiatan sekolah minggu. Ketiga, mengikuti ujian tertulis yang dilaksanakan di gereja. Permintaan nilai diajukan paling lambat 2 minggu sebelum dibutuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Latihan Natal sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 29 September 2024 pukul 11.00 sampai 13.00 WIB di gereja. Ibadah Remaja Taruna akan dilaksanakan pada Minggu 29 September 2024 pukul 7.30 WIB di lantai 2 gereja. Komisi Remtar mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melayani di Komisi Remtar sebagai pengasuh. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan hati untuk melayani, silahkan menghubungi Saudari Endina di 0813 8481 4126. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak usia 12 sampai 16 tahun dan memerlukan nilai agama dari gereja,
Komisi Remtar mewajibkan anak bersangkutan untuk yang pertama, hadir ibadah Remtar setiap minggunya. Kedua, mengikuti kuis setiap minggu. Ketiga, mengikuti ulangan sebulan sekali. Keempat, aktif membaca Alkitab dalam program GBA yang dilaksanakan oleh Komisi PI. Permintaan nilai diajukan paling lambat 2 minggu sebelum dibutuhkan. Mohon perhatian dari Bapak, Ibu, dan adik-adik Remtar sekalian. Latihan paduan suara PW akan dilaksanakan pada Minggu 29 September 2024 pukul 11.00 WIB di gereja. Senam pagi akan dilaksanakan pada Sabtu 5 Oktober 2024 pukul 7.00 WIB di halaman belakang gereja. Ibadah Dorcas akan dilaksanakan pada Selasa 8 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB di gereja. Ibadah Komisi PW akan dilaksanakan pada Kamis 10 Oktober 2024 pukul 17.00 WIB di gereja. Olahraga lansia akan dilaksanakan pada Jumat 11 Oktober 2024 pukul 7.00 WIB. Selamat hari Minggu Bapak dan Ibu. Puji syukur pada Tuhan kita dapat hadir kembali di rumah pemujaan Tuhan, dan kita akan beribadah pada pagi hari ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Marta Ulina Nababan, STH, Pendeta Non Gembala Sidang GKU Cibitung. Sebelum kita beribadah, mohon perhatian sejenak untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama. Untuk itu handphone mohon dinonaktifkan atau di silent. Marilah Bapak dan Ibu, kita meneduhkan hati kita dan tenangkan pikiran kita dan arahkan diri kita bagi Allah yang perkasa tatkala kita memasuki hadiratnya yang kudus. Kita bersaat teduh. Dan Ibu dan saudara yang terkasih, marilah kita menyambut firman Tuhan dengan berdiri. Berkumpul menyembah kepadanya.
permulaan sampai akhir ibadah kita ini. Jadi kiranya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Mazmur 124 ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara yang terkasih, kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 sebagai berikut. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, menurut tabiat kita yang lama, kita tidak dapat melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Bahkan dalam banyak perkara, kita tidak mampu mengucap syukur dengan benar kepada Allah yang hidup. Namun berdasarkan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 yang berbunyi, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, di atas janji Tuhan ini, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dan mempersekutukan diri dalam kekudusan Tuhan. Marilah kita mengaku secara pribadi. Marilah kita bersama-sama mengaku. Ya Bapa kami yang pemurah dan pengampun, kami menyadari kesalahan kami. Kami mengakui segala dosa yang telah kami perbuat terhadap-Mu maupun terhadap sesama kami, baik di dalam pikiran kami, perkataan kami, bahkan perbuatan kami. Terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Kami mohon kemurahan dan pengampunan-Mu dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengarkan berita anugerah Tuhan dengan rasa hormat dan penuh syukur sambil berdiri. Saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menyesal dan mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah sesuai janjinya dalam Yesaya 40 ayat 31 sebagai berikut. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, petunjuk hidup baru dari Yeremia 17 ayat 7 yang berbunyi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucap bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, kepada yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan kita bernyanyi dari Kidung Kesan 347.
Kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus agar kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Berikanlah kami hati dan pikiran yang taat untuk mendengar firman-Mu, serta urapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami selalu menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan menyertai kamu. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Mazmur 124 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, saya mengundang jemaat Tuhan berdiri. Saya akan bacakan untuk kita dalam Mazmur 124 ayat 1 sampai 8 dalam terjemahan baru 2 LAI. Demikian firman Tuhan. Pujian bagi penolong Israel, nyanyian ziarah Daud. Sekiranya bukan Tuhan yang di pihak kita, hendaklah Israel berkata demikian. Sekiranya bukan Tuhan yang di pihak kita, ketika manusia bangkit melawan kita, pasti mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka bangkit terhadap kita, pasti air telah menghanyutkan kita, banjir telah menenggelamkan kita. Pasti banjir telah menenggelamkan kita, air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Nyawa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Minggu pagi ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Hari ini tema kita berbicara tentang Tuhan ada di pihak kita. Ya, Tuhan ada di pihak kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan, gereja itu dari waktu ke waktu selalu mengalami yang namanya tantangan. Baik itu tantangan dari luar maupun dari dalam. Bentuknya pun berbeda-beda, namun tipenya sama. Tantangan itu bisa berupa kemajuan teknologi, sehingga gereja pun tidak boleh yang namanya antipati dengan teknologi, tapi justru beradaptasi. Tantangan itu juga bisa berupa bidat dan ajaran-ajaran palsu, seperti yang ramai-ramai dibicarakan ya beberapa waktu lalu tentang satu kelompok yang menamakan diri Kristen Progresif. Tantangan itu juga bisa berupa persekusi dan penganiayaan. Seperti yang kita lihat mulai dari zaman gereja mula-mula, kita bisa lihat para murid mengalami penganiayaan. Umat Tuhan pada masa gereja mula-mula mereka ditangkap dan diadu dengan hewan buas dalam sebuah pertunjukan yang itu dinikmati, disaksikan oleh banyak orang. Lalu hari ini gereja masih terus berhadapan dengan tantangan yang sama, yaitu persekusi dan penganiayaan dalam bentuk yang berbeda. Kalau Bapak Ibu memperhatikan di media sosial ya dan berita online, pasti tahu tentang sebuah berita persekusi yang baru saja terjadi di satu daerah ya yang gak jauh dari kita ini, yang dilakukan oleh oknum ASN yang melarang tetangganya yang sedang beribadah di rumah. Dan tentu saja ini bukan sebuah peristiwa yang asing atau baru pertama sekali kita lihat. Persekusi dan penganiayaan terhadap tempat ibadah ya gereja itu kerap kali terjadi di berbagai tempat. Dan tantangan gereja itu bukan hanya bicara tentang hal-hal yang di atas yang tadi sudah disebutkan. Karena mungkin kita merasa itu kayaknya terjadi di luar ya. Tapi kita juga gereja mengalami
menyentuh sampai ke dalam kehidupan kita yang paling dekat dan pribadi. Kita yang adalah gereja sebagai sebuah organisasi dan juga sebagai sebuah organisme, kita mengalami tantangan, yaitu pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Entah itu tantangan dalam dunia pekerjaan sebagai anak-anak Tuhan yang harus punya tanggung jawab untuk hidup dalam kebenaran di tengah lingkungan yang mungkin penuh dengan ketidakbenaran. Atau mungkin kita sedang bergumul atas kebutuhan hidup kita. Atau juga mungkin kita sedang bergumul akan kepastian masa depan kita. Atau saat ini kita sedang bergumul atas sakit penyakit yang sedang kita derita. Atau juga kita sedang bergumul akan ketidakadilan yang sedang kita alami saat ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di tengah situasi menghadapi yang namanya tantangan dan pergumulan yang seolah-olah itu tidak ada habisnya, yang kita hadapi kita sebagai gereja, sebagai sebuah organisasi maupun organisme, ya, tentu saja muncul pertanyaan bagi kita gereja Tuhan. Mengapa Allah membiarkan semuanya ini terjadi? Ya. Di mana Allah? Pada siapa Allah berpihak? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu kita akan merenungkannya pagi ini dalam 2 perenungan kita. Kita akan masuk dalam perenungan yang pertama. Hal yang pertama kita akan lihat yaitu kedekatan kita dengan Allah memberikan kita kekuatan dan pertolongan. Ya. Kedekatan kita dengan Allah memberikan kita kekuatan dan pertolongan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di ayat yang pertama sampai ayat yang kelima dalam pembacaan kita hari ini, kita akan menemukan 2 fakta yang Daud alami dan bagikan untuk kita saat ini gereja Tuhan. Fakta yang pertama adalah pergumulan dapat terjadi pada siapa saja, kapan saja, di mana saja. Seperti yang disebutkan dalam ayat 2-7, dikatakan di situ bahwa Daud dan bangsa Israel mengalami yang namanya bahaya. Mereka mengalami pergumulan yang membuat mereka itu hampir-hampir binasa. Di sana dikatakan manusia bangkit melawan kita. Mereka dapat menelan kita hidup-hidup. Lalu dilanjut lagi, air telah menghanyutkan kita. Kita dijadikan mangsa yang terjerat dalam sebuah perangkap. Tentu kita tahu bahwa Daud ini orang yang Allah pilih secara langsung untuk menjadi raja atas Israel. Kita juga ingat bahwa Israel itu bangsa pilihan Allah. Bangsa yang dipilih Tuhan secara khusus di antara banyak bangsa pada saat itu. Mereka jadi umat pilihannya Allah. Lalu apakah karena kedekatan itu, baik itu kedekatan Daud dengan Allah maupun keistimewaannya Israel sebagai umat pilihan Tuhan, lantas itu meniadakan tantangan dan pergumulan? Tentu saja tidak. Ya. Sedekat apapun Daud dengan Allah, seistimewa apapun Israel di mata Tuhan, tidak lantas membuat segala sesuatu jadi lebih mudah. Tidak ada tantangan ataupun pergumulan. Begitu juga dengan kehidupan kekristenan kita. Jangan pernah kita berpikir bahwa dekatnya kita dengan Tuhan itu supaya kita hidupnya nyaman-nyaman saja, hidup kita tanpa pergumulan, jalan lancar jaya, bebas hambatan. Tidak demikian. Kita harus mengerti Bapak Ibu Saudara bahwa kedekatan kita dengan Tuhan, seakrab apapun kita dengan Tuhan, itu tidak meniadakan yang namanya pergumulan dan penderitaan dalam kehidupan kita. Lalu, kalau dekat dengan Tuhan tetap harus mengalami pergumulan, ngapain kita dekat dengan Tuhan? Ya, mungkin itu pertanyaan yang muncul selanjutnya. Maka fakta yang kedua yang kita bisa temui dalam yang Daud alami dan mau bagikan dengan kita hari ini, kedekatan kita dengan Tuhan itu memberikan kita kekuatan dan pertolongan di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan yang kita alami. Bapak Ibu Saudara, kalau fakta pertama tadi memang menunjukkan ada bahaya, ada pergumulan, ada penderitaan, ada tantangan, ada ketidakadilan yang akan dialami. Namun kalimat-kalimat yang Mazmur Daud tuliskan
Ini tidak ditulis untuk menunjukkan betapa beratnya pergumulan yang Daud dan Israel alami pada saat itu. Tapi sesungguhnya ini menunjukkan kepada kita, ya kepada Israel dan kepada kita hari ini, bahwa kita punya Allah yang berkuasa. Kita punya Allah yang sanggup menolong kita di tengah pergumulan, penderitaan, seberat apapun yang saat ini sedang kita hadapi. Dia ada di pihak kita. Seperti tema kita hari ini. Ayat 1 dan 2 itu dibuka dengan dua kalimat yang sama. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Artinya memang kedekatan kita dengan Allah tidak meniadakan pergumulan dan penderitaan. Tapi kedekatan kita dengan Allah akan memberikan kita kekuatan dan pertolongan di tengah-tengah penderitaan, pergumulan, seberat apapun yang saat ini sedang kita hadapi. Secara sederhananya tuh Daud mau bilang begini Bapak Ibu. Halo Israel, kita tuh harusnya udah binasa. Waktu musuh menyerang, tamat riwayat kita. Tapi akhirnya kita selamat karena Allah ada di pihak kita. Dan pesan yang sama juga mau disampaikan kepada kita hari ini. Halo jemaat GKO Depok 1. Memang pergumulan kamu berat. Memang sakitmu tidak kunjung sembuh. Memang persoalanmu silih berganti datang seolah tidak ada habisnya. Tapi kalau kamu masih sanggup berdiri sampai hari ini, itu karena ada Tuhan Allah di pihakmu. Dan jika Allah ada di pihak kita, maka percayalah ada kekuatan yang berlimpah-limpah. Dan Allah akan menolong kita seperti sebelumnya. Bapak Ibu Saudara, percayakah bahwa Allah di pihak kita dan sanggup menolong kita? Amin. Ya, mulut sih percaya Bu Pendeta. Mulut saya percaya kalau Allah itu di pihak saya dan sanggup tolong saya. Tapi hati ini gimana ya? Saya bergumul, sakit bertahun-tahun. Tapi kok Tuhan rasa-rasanya gak tolong. Keluarga saya berantakan sampai hari ini. Tapi kok begitu-begitu saja. Di mana letak pertolongan Tuhan itu? Mungkin ada yang berpikir demikian. Iman percaya kita bertarung dengan realita yang kita hadapi. Iman sih, kita punya iman, kita percaya bahwa Allah di pihak kita. Ya. Kita percaya pasti Tuhan tolong. Tapi melihat realita yang terjadi dalam kehidupan kita, kok rasa-rasanya beda ya. Sepertinya gak ada yang namanya pertolongan Tuhan itu. Rasa-rasanya Tuhan gak di pihak saya, gak di pihak kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Allah selalu menolong kita seperti sebelumnya. Kalimat ini sekaligus menjadi perenungan kita yang kedua. Allah selalu menolong kita, namun seringkali pertolongannya itu tidak seperti yang kita harapkan. Sehingga kita merasa bahwa Allah gak menolong kita. Kalau tadi di ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh kita melihat bagaimana Daud menceritakan bahwa Israel menjadi selamat karena Allah berpihak pada Israel. Dan kita juga hari ini setiap kita didorong, diajak untuk percaya bahwa Allah juga ada di pihak kita. Ya, Allah ada di pihak kita. Maka yang menjadi pertanyaan retorik bagi kita semua hari ini adalah, kita ada di pihak siapa? Yes, amin. Allah ada di pihak kita. Ya, Allah ada di pihak kita. Pertanyaannya kemudian bagi kita adalah, kita ini ada di pihak siapa? Waktu kita ada dalam pergumulan, waktu kita ada dalam penderitaan, kita mengalami yang namanya ketidakadilan, tantangan, siapa yang kita andalkan? Waktu kita ada dalam pergumulan, penderitaan, tantangan, ketidakadilan dan berbagai kehidupan yang menekan kita, siapa yang pertama kali muncul dalam pikiran kita?
Adakah kita berpikir, oh koneksi-koneksi saya sepertinya sanggup tolong saya nih. Atau kita berpikir, wah uang saya bisa tolong saya, jabatan saya, kekuatan saya itu sanggup menolong. Ya. Begitukah waktu kita mengalami pergumulan? Lalu waktu uang, jabatan, koneksi-koneksi itu tidak lagi menolong, baru deh cari yang namanya Tuhan. Ya. Terus waktu Tuhan pakai caranya yang berbeda untuk menolong kita, tidak sesuai dengan yang kita harapkan Tuhan tolong bentuknya, kita merasa pertolongan Tuhan itu lambat. Atau bahkan kita merasa bahwa Tuhan gak tolong saya. Itu kan yang sering kali terjadi. Kalau soal iman secara teori kita percaya Allah di pihak kita, Allah pasti tolong kita. Tapi prakteknya yang sering kali terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan, waktu pergumulan, waktu ada dalam situasi-situasi sulit, waktu kita mengalami ketidakadilan, menghadapi tantangan, beban yang berat, yang sering kali dicari, yang sering kali diandalkan adalah kekuatan diri sendiri, uangnya, koneksi-koneksi. Ketika semua tidak ada lagi bisa menolong, baru deh cari Tuhan dan bilang, Tuhan lambat sekali kau menolong saya. Ini nih, orang-orang Kristen suka gak sopan banget kadang-kadang sama Tuhan. Ya. Bapak ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Daud dia menutup Mazmur 124 ini dengan sebuah kalimat yang indah, yang sampai hari ini di setiap ibadah itu dipakai. Ya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalimat ini itu bukan sebatas kalimat indah ya, yang puitis, karena Daud memang seorang pujangga. Biar kelihatan puitis dia tulis begitu. Seperti anak-anak sekarang ya, zaman now, biar kelihatan puitis ya kata sore diganti dengan senja, kelihatan puitis dah. Kalimat ini tidak ditulis supaya kelihatannya Mazmur 124 ini jadi lebih indah. Tapi kalimat ini, ayat ke-8 dalam pembacaan kita, ini lahir dari seorang pribadi yang bernama Daud, ya, yang begitu terlatih dalam situasi apapun. Pribadi pertama yang selalu dia cari adalah Allah. Minggu lalu kita belajar, ya, sesungguhnya Allah adalah penolong, temanya. Ya masih ingat ya Bapak Ibu? Menceritakan Daud dalam pelariannya dari kejaran Saul. Justru saat itu dia dihianati oleh orang Zifi, yang masih kaum keluarganya sendiri, orang Yehuda, yang juga pernah ditolong oleh Daud menghadapi orang Filistin. Apa yang Daud lakukan saat mengalami situasi yang demikian? Daud mencari Allah. Dalam 2 Samuel 30 pun diceritakan waktu Ziklag terbakar, seluruh keluarga Daud, rakyat ya, yang perempuan, anak-anak yang mengikut dia, dari orang-orang yang mengikutnya ditawan, sehingga pada saat itu semua orang hendak yang menjadi pengikutnya mau melontari dia dengan batu. Yang Daud lakukan pun, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Ia mencari Allah. Jadi ayat 8 dalam perikop pembacaan kita hari ini sebuah kesaksian yang lahir dari sebuah cara hidup yang konsisten, yang dibangun oleh seorang yang bernama Daud, yang terlatih dalam situasi apapun, ya, yang dia cari pertama kali adalah Allah. Kenapa Allah yang pertama sekali dia cari? Kalimat dari pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Yang Daud tulis ini dilanjut dengan kalimat yang megah yang mengatakan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya dia percaya Allah yang berkuasa menciptakan langit dan bumi juga Allah yang berkuasa yang menolong kehidupan kita.
itu pasti ya dan amin. Masalahnya adalah kita mampukah mengerti dan melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita? Karena yang sering kali terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen, kita sibuk dengan ekspektasi kita sendiri tentang pertolongan Tuhan. Ya, contoh sederhananya, waktu kita sakit, ya, pasti yang kita harapkan sembuh ya Bapak Ibu. Lalu waktu sakit itu enggak kunjung datang, sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, mungkin kita mulai merasa, Tuhan ternyata enggak tolong saya. Itu yang sering kali terjadi. Kenapa bisa begitu? Karena Allah tidak mengerjakan apa yang kita inginkan. Maka kita berpikir bahwa Allah tidak menolong kita. Padahal Bapak Ibu Saudara, waktu kita mampu bertahan dari sakit bertahun-tahun sampai hari ini, itu juga bentuk dari pertolongan Tuhan. Dia memang belum memberikan kesembuhan, tapi dia memberikan kekuatan untuk bertahan di tengah sakit penyakit yang mendera. Cuman itu kan gak seperti yang kita mau. Repotnya seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, percayalah bahwa hanya Tuhan yang layak untuk kita andalkan. Kesetiaannya itu udah teruji, ya. Pertolongan yang dia berikan itu pasti yang terbaik, sekalipun itu tidak seperti dengan harapannya kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi percayalah, pertolongan Tuhan yang terbaik bagi kita, dan dia selalu ada di pihak kita. Saya akan menutup perenungan kita hari ini dengan sebuah tulisan yang lahir dari sebuah peristiwa. Ya, saya akan ceritakan ulang yang terjadi di tahun 2021 lalu, di mana 3 bulan setelah anak kami lahir secara prematur. 27 September 2021, ini hari yang paling kami takuti. Melihat tubuh Mungul ini masuk ke dalam ruang operasi. Apalagi ketika langkah harus terhenti di depan pintu ruang operasi. Perawat katakan, sampai sini saja Pak, mengantarnya. Kami harus melepasnya ke ruang operasi, tempat di mana langkah kami terhenti, tak bisa menampingi. Meninggalkannya sendirian di sana tanpa kami. Tidak seperti yang pernah kami janjikan padanya bahwa kami tidak pernah akan meninggalkannya. 45 menit proses operasi yang terasa begitu lama, akhirnya selesai sudah. Kamu menang. Kamu menyelesaikan 1 putaran dengan baik hari ini. Beberapa sahabat menyebutmu tanda ajaib dari Tuhan. Akan lebih cepat naik kelas karena banyak menyelesaikan ujian dibanding anak seusianya. Terima kasih sudah menjadi jalan pembuktian bagi kami untuk melihat banyak hal hari ini. Beberapa orang menyebutmu tanda ajaib dari Tuhan. Bagi kami, kamu bukti nyata dari kebaikan Tuhan. Hari ini kami mampu menyanyikan dengan gempita lirik dari sebuah him dalam Kidung Jemaat 10, ya. Hatimu pun tahu berulang kali, aku oleh sayapnya terlindung. 27 September 2021, ditulis dari ruang pemulihan pasca operasi Rumah Sakit Hermina Mekarsari. Bapak Ibu Saudara, saya dan suami melayani Tuhan. Kami aktif melayani. Tapi waktu Tuhan izinkan anak kami lahir secara prematur dan harus menjalani operasi pertamanya di usia 3 bulan, kami pada saat itu tidak pernah bertanya, kenapa Tuhan? Ya. Kan kami dekat dengan Tuhan. Kan kami beri hidup kami untuk melayani. Kenapa begini? Tidak ada kalimat yang keluar demikian dari kami. Karena kami tahu, kami sadar betul pada saat itu, kedekatan kami dengan Tuhan tidak meniadakan yang namanya pergumulan dan penderitaan.
Tapi kami percaya selalu ada yang namanya pertolongan Tuhan. Sehingga pergumulan dan penderitaan itu menjadi sebuah kesaksian yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mengajak kita semua. Apapun saat ini pergumulan yang sedang kita hadapi, apapun saat ini penderitaan, tantangan, ketidakadilan, seberat apapun saat ini beban hidup yang sedang kita hadapi, jangan pernah menyerah. Bertahanlah dalam iman yang tertuju kepada Yesus dan percayalah bahwa Dia ada di pihak kita dan akan menolong kita seperti sebelumnya. Selamat menikmati pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita meresponi kebenaran firman dengan bernyanyi dari Kidung Kesahan 496b. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam syafaat kita, minggu depan 6 Oktober kita akan masuk dalam perjamuan kudus sedunia. Maka untuk itu di kesempatan ini saya mempersilakan Bapak Ibu yang akan ambil bagian dalam perjamuan kudus pada minggu depan untuk berdiri. Kita akan berdoa secara khusus untuk kesiapan hati setiap kita yang akan ambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kesempatan yang Engkau beri bagi kami, minggu depan kami akan kembali ambil bagian dalam meja perjamuan Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk kembali mengenang, untuk kembali menikmati dan diingatkan kembali bagaimana pengorbanan Kristus di kayu salib. Darahmu tercurah, tubuhmu tercabik-cabik untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa ini. Saat ini telah berdiri anak-anakmu jemaat Tuhan, yang mana telah bertekad mempersiapkan hati dan pikiran, memberi diri untuk hari Minggu nanti ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Untuk itu ya Bapa, hamba mau berdoa untuk anak-anakmu. Tuhan memberkati. Tuhan menolong anak-anakmu dalam segala persiapan mereka. Tuhan tolong agar anak-anakmu menjaga kekudusan hidup, menjaga hati dan pikiran dari hal-hal yang jahat. Sehingga hari Minggu nanti ketika meja perjamuan Tuhan telah disiapkan, kami benar-benar layak untuk ambil bagian dalam meja perjamuan Tuhan. Tolong kuduskan kami Tuhan, sucikan kami, ampuni kami akan dosa dan pelanggaran kami, layakkan kami,
sehingga kami benar-benar layak dan kudus di hadapan-Mu untuk ambil bagian dalam meja perjamuan Tuhan. Jangan biarkan si jahat mengecoh kami, sehingga kami bercelak, sehingga kami tidak kudus dalam menghampiri ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Jangan biarkan kami mencemarkan meja perjamuan Tuhan. Jangan biarkan kami mencemarkan kekudusan Tuhan dengan kami membiarkan diri kami yang cemar, yang tidak layak untuk ambil bagian dalam meja perjamuan Tuhan. Biarlah secara khusus dalam 1 minggu ke depan, anak-anak-Mu boleh mempersiapkan diri, benar-benar menjaga hati dan pikiran, kekudusan hidup untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau menolong setiap kami, anak-anak-Mu yang bertekad memberi diri untuk ambil bagian dalam meja perjamuan Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami serahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh terus meneguhkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang ada di pihak kami. Ketika Engkau ada di pihak kami, siapakah yang menjadi lawan kami? Sekalipun kami mengalami penderitaan, tantangan, beban hidup yang begitu berat menimpa kami mengalami berbagai ketidakadilan. Waktu Tuhan Allah ada di pihak kami, waktu Tuhan Allah menjadi pelindung kami, semuanya itu tidak akan dapat meruntuhkan kami, karena kami punya Allah yang berkuasa atas semuanya itu. Meteraikanlah kebenaran firman-Mu ya Allah, yang telah kami dengarkan. Kami mohon Engkau Allah yang memberkati keluarga Ibu Maria Mutena, keluarga Bapak Robinson Tahalia, keluarga Bapak Tommy Franciscus Rumengan, keluarga Bapak John Rita Tahalia, keluarga Bapak Saibun Sitorus, keluarga Bapak Harry William Laisina, keluarga Bapak Jimmy Julian Dika Tarlim Samara, keluarga Bapak Tom Sersitanggang, keluarga Bapak Robert Thompson Anggiat Tobing, dan juga keluarga Bapak Suparman Simatupang. Tuhan Yesus berkati ke-10 keluarga ini. Tuhan tahu apa yang jadi beban hidup anak-anak-Mu bersama dengan keluarga mereka. Tuhan tahu penderitaan mereka, pergumulan mereka. Biarlah Engkau Allah di pihak mereka. Engkau Allah yang memberikan kekuatan untuk terus bertahan menghadapi semuanya itu. Anak-anak-Mu tidak menjadi lemah, tidak menjadi putus asa, tapi boleh terus berpengharapan kepada Allah yang berdaulat. Berkenanlah Tuhan memberkati setiap pekerjaan, setiap usaha-usaha yang dilakukan oleh anak-anak-Mu. Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu. Tuhan berkati anak-anak mereka, baik yang menempuh pendidikan, yang sudah bekerja, Tuhan pelihara. Yang sudah berkeluarga pun Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi, biarlah Engkau Allah yang bukakan jalan. Kesehatan, kekuatan, sukacita, damai, sejahtera Allah, itu yang melimpahi. Saat ini pun kami mau berdoa untuk gembala sidang beserta keluarga, majelis jemaat beserta keluarga, para pekerja gereja beserta keluarga, begitu juga dengan para pengurus komisi beserta keluarga. Tuhan berkati, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi dengan damai sejahtera-Mu. Biarlah anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan di tempat ini boleh terus Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tambah-tambahkan hikmat bijaksana. Tuhan tolong agar boleh mengerjakan setiap tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan dengan penuh sukacita. Dan biarlah keluarga-keluarga boleh mendukung pasangan masing-masing dalam pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami percaya setiap jerih lelah kami di dalam Tuhan, semuanya tidak sia-sia. Bapa yang penuh kasih, Engkau memberkati anak-anak-Mu, menolong anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan bukakan jalan, biarlah mereka boleh dapat pekerjaan sesuai dengan passion mereka. Anak-anak-Mu yang sedang bergumul untuk pasangan hidup mereka, kami serahkan agar Tuhan yang tolong mereka untuk mencari pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami percaya
Engkau Allah yang berdaulat. Kami terus berdoa untuk keluarga-keluarga yang merindukan keturunan. Bapa, Engkau Allah sumber dari segala sesuatu. Engkau yang limpahkan berkat-Mu bagi anak-anak-Mu. Kami percaya waktu Tuhan sudah berkenan, maka Tuhan yang akan memberikannya. Kami juga berdoa untuk para ibu yang saat ini sedang mengandung. Berkatilah ibu dan calon bayi dalam kandungan mereka. Tuhan yang limpahi dengan kesehatan kekuatan. Sampai tiba waktunya nanti melahirkan, ibu dan bayi dalam keadaan selamat, sehat dalam perlindungan Tuhan. Kami bawa bangsa dan negara dan juga untuk kota Depok ini Tuhan secara khusus. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang pimpin para pemimpin kami dengan hikmat bijaksana dari-Mu. Mereka ditolong untuk memimpin bangsa dan negara ini dan juga khususnya kota Depok di dalam takut akan Tuhan. Kami terus berdoa untuk pos pelayanan yang ada di Dalung, Bali. Tuhan berkati anggota jemaat yang ada di sana. Tuhan berkati para pelayan Tuhan yang diperlengkapi untuk melayani di pos pelayanan Dalung, Bali. Biarlah bakal calon pos di sana, jemaat di sana boleh terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Kristus, bertumbuh secara kualitas dalam Tuhan dan juga kuantitas mereka. Tuhan yang menolong Sinode GKO. Biarlah Tuhan hikmat bijaksana-Mu memimpin majelis sinode untuk boleh melayani dengan sepenuh hati. Untuk mereka melakukan yang terbaik untuk kemajuan pelayanan GKO di tengah-tengah negeri kami. Tuhan berkati para pendeta GKO dimanapun berada. Tuhan memberkati para pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan di gereja GKO secara lokal dimanapun berada. Tuhan yang tolong. Kami terus berdoa untuk ibadah perjamuan kudus sedunia tanggal 6 Oktober mendatang. Tuhan memberkati. Baik hamba-hamba-Mu yang akan ambil bagian dalam pelayanan, baik seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan memberkati dan menolong agar kami semua mempersiapkan diri untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan, kami mohon kesembuhan yang daripada-Mu. Kami mohon pemulihan yang daripada-Mu dinyatakan bagi Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Ibu Farida Sibuya, Bapak Heri Laisina, Bapak Tukiar Pranoto Saputro, Bapak Penatua Pungka, Patar Sigalingging, dan juga Saudara Gustaf Anmama. Kuasa dari Yesus yang menjamah memulihkan saudara-saudara kami. Kami mohon Tuhan, pengobatan yang dijalani saat ini pun Tuhan yang kuduskan, Tuhan yang berkati. Dan biarlah itu Tuhan pakai sebagai sarana kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Sukacita damai sejahtera Allah yang terus memimpin saudara-saudara kami di tengah keterbatasan fisik mereka. Tuhan yang nyatakan kesembuhan. Kami berdoa untuk suku Selayar. Tuhan, kami mohon berkati suku Selayar. Orang-orang Selayar Tuhan tolong agar mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuhan memberkati para penginjil yang terbeban melayani orang Selayar. Tuhan menolong mereka dalam menyampaikan Injil kebenaran di tengah-tengah orang Selayar. Biarlah anak-anak-Mu yang ada di tengah orang Selayar, mereka yang sudah percaya kepada Tuhan, mereka boleh tetap setia kepada Kristus di tengah tantangan dengan orang-orang yang belum mengenal kepada Kristus. Tuhan, kami berdoa juga agar penyediaan Alkitab dalam bahasa Selayar, baik itu untuk literatur Kristen juga, CD rohani dan berbagai film tentang Engkau, itu boleh ada untuk orang-orang Selayar, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, mereka boleh mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Bapak yang penuh kasih, kami pun mau bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang mengalami pertambahan usia. Kami mau bersyukur bersama dengan Ibu Rita Lendong, Bapak Raymond Waubun, Ibu Duita Paulina Simamora, Bapak Benhard Octavians Pesiwarisa, Ibu Kaheping Berta, Nathan Joakim Victor, Leonor Felicia Hia, Olivia Avariela Liu, Ibu Sri Mulyana, Ibu Yeyen Kurniawati, Saudari Eleanor Anastasia Hutapea, Bapak Samuel Edwin Ganap,
Ibu Julia Talisman dan Saudari Angelika Gisela Devita Triana. Terima kasih untuk pertambahan usia yang Tuhan beri. Tuhan pimpin hidup anak-anak-Mu, Tuhan limpahi dengan kesehatan, kekuatan, Tuhan buat berhasil dalam setiap yang mereka kerjakan, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Kami percaya permohonan yang kami naikkan kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab seturut dengan waktu dan perkenanan-Mu. Inilah doa kami Bapa, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab dalam Ibrani 13 ayat 15 sebagai berikut. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin. Persembahan ada 2, amplop yang merah untuk sarana prasarana gereja. Segala karya Tuhan diberinya
Saudara-saudara, kami undang untuk berdiri. Kita mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Kita mengakhiri ibadah ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Kesan 507. Saudara jemaat, kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari, taatilah firman Tuhan, nyatakanlah kasih Tuhan Yesus Kristus bagi sesama insan, dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.